Assalamualaikum teman-teman, halo, apa kabar semuanya? Pada video kali ini saya akan menerangkan materi wawasan dasar profesi konseling dari mata kuliah pengembangan profesi konseling. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu profesi, yang kedua kriteria profesi, dan yang ketiga profesi bermartabat. Pengertian profesi. Apa itu profesi? Profesi oleh kebanyakan orang awam atau bahkan secara umum dipahami sebagai semua pekerjaan yang dijabat, dikelola, atau ditangani oleh siapapun juga. Dari pekerjaan seperti misalnya tukang berjualan, pelayan toko, karyawan perusahaan, pilot, guru, kepala lembaga instansi pemerintahan atau swasta dari jabatan terendah sampai tertinggi, semuanya disebut sebagai profesi. Jadi, apa itu profesi? Pengertian profesi telah ditegaskan oleh pemerintah melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen Pasal 1 Butir 4. Profesi adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang yang menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu dan norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Dengan demikian, pengertian profesi mengandung unsur-unsur kegiatan atau pekerjaan, pendapatan atau penghasilan untuk kehidupan, kecakapan, keterampilan, keahlian, standar mutu dan standar norma, serta pendidikan profesi. Kegiatan atau pekerjaan yang tidak memenuhi unsur-unsur di atas tidak dapat disebut profesi. Penegasan ini sangat penting mengingat bahwa pekerjaan profesi itu selain bukan sembarang pekerjaan profesi sangat menentukan kualitas dan kondisi keberhasilan kehidupan manusia pada umumnya, atau bahkan semua manusia yang menghendaki hidupnya sukses dan bahagia. Apa saja kriteria profesi? Dari sisi yang agak berbeda, sesungguhnya konsep tentang profesi itu telah lama dikembangkan, hampir setengah abad yang lalu. Menurut Full, pada tahun 1967 sudah mengemukakan 6 kriteria yang menjadi muatan suatu profesi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan keintelektualan. Yang kedua, kompetensi yang dipelajari. Yang ketiga, objek praktik spesifik. Yang keempat, motivasi altruistik. Yang kelima, komunikasi. Dan yang keenam, organisasi profesi. Profesi bermartabat. Menurut Prayitno, pada tahun 2015, profesi bermartabat itu kriterianya ada 3, yaitu hasilnya bermanfaat, tenaga pelaksanaannya bermandat, dan keberadaannya diakui oleh pemerintah serta masyarakat. Hasil pelayanan bermanfaat merupakan ketentuan umum bahwa kegiatan atau pekerjaan profesi mestinya memberikan hasil yang bermanfaat sekecil apapun. Dalam kenyataannya memang ada berbagai kegiatan atau pekerjaan yang hasilnya kurang atau tidak bermanfaat sama sekali, atau bahkan menimbulkan akibat buruk, bukan sekedar mubazir, tapi justru bersifat mudarat. Pekerjaan profesi memberikan kebahagiaan kepada sasaran pelayanan. Lebih jauh lagi, hasil pelayanan berupa kebahagiaan yang diperoleh melalui pelayanan profesi itu sedapat-dapatnya bersifat langsung dalam bentuk konkret yang dirasakan oleh sasaran pelayanan. Lebih konkret lagi, manfaat yang dimaksudkan itu berupa sesuatu yang secara nyata dapat dibawa pulang oleh subjek sasaran pelayanan setelah menjalani pelayanan profesi. Contoh hasil yang dapat dibawa pulang oleh sasaran pelayanan profesi adalah yaitu yang pertama, petugas profesinya adalah dokter, objek praktik spesifiknya adalah pemeliharaan dan penyembuhan penyakit fisik, hasil nyata dari pelayanannya adalah resep obat untuk penyembuhan penyakit fisik tertentu.
Yang kedua, petugas profesinya adalah apoteker. Objek praktik spesifiknya adalah pembuatan obat untuk penyakit fisik. Hasil nyata dari pelayanannya adalah ramuan atau racikan obat untuk penyembuhan penyakit fisik tertentu. Yang ketiga, petugas profesinya adalah notaris. Objek praktik spesifiknya adalah ketentuan hukum untuk urusan tertentu yang bersifat perdata. Hasil nyata dari pelayanannya adalah pengesahan aspek hukum perdata untuk digunakan sebagai pegangan dalam urusan tertentu. Yang keempat, petugas profesinya adalah psikolog. Objek praktik spesifiknya adalah potensi dan kondisi dinamis psikis individu atau kelompok. Hasil nyata dari pelayanannya adalah hasil tes atau pengukuran serta analisisnya tentang potensi atau kondisi dinamis psikis individu atau kelompok. Yang kelima, petugas profesinya adalah psikiater. Objek praktik spesifiknya adalah pemeliharaan dan penyembuhan penyakit psikis. Hasil nyata dari pelayanannya adalah resep obat untuk penyembuhan penyakit psikis tertentu. Yang terakhir, petugas profesinya adalah akuntan. Objek praktik spesifiknya adalah perhitungan keuangan berdasarkan peraturan yang berlaku. Hasil nyata dari pelayanannya adalah laporan resmi keuangan unit lembaga atau perusahaan tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tenaga bermandat. Pekerjaan profesi memerlukan orang-orang yang benar-benar bermandat, yang menguasai, dan dapat memberikan jaminan untuk keberhasilan yang bermanfaat. Petugas profesi yang bermandat dibuktikan dengan ijazah lulusan program pendidikan profesi yang secara resmi dilaksanakan di perguruan tinggi dan terakreditasi. Pengakuan pemerintah dan masyarakat. Profesi-profesi sebagaimana dicontohkan video tadi, semuanya merupakan profesi legal, resmi, diakui oleh pemerintah secara hukum. Demikian juga dengan program pendidikan profesinya di perguruan tinggi. Pengakuan secara resmi itu memberikan kesempatan bagi berkembangnya profesi itu sendiri di seluruh tanah air, dan para lulusan program pendidikan profesinya dapat bekerja di tengah-tengah masyarakat luas, baik bekerja sebagai pegawai di kalangan pemerintahan atau kelembagaan swasta maupun praktik mandiri. Pengakuan oleh pemerintah itu membawa dampak positif terhadap pengakuan oleh masyarakat. Pengakuan oleh masyarakat bisa bervariasi, terutama ditentukan oleh luas dan mendalamnya pemahaman masyarakat tentang profesi yang dimaksud dan taraf kebermanfaatan hasil dan mutu pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat menganggap pelayanan itu penting sehingga keberadaannya menimbulkan penghargaan serta ketiadaannya mengundang dan dirasakan sebagai kerugian. Sekian video wawasan dasar profesi konseling yang telah saya terangkan. Jangan lupa like dan subscribe. Bye! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.